Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh melanjutkan pelayanan melalui radio ini. Dan kami mengharapkan berkat dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan para pendengar semua. Dan kami percaya bahwa kali ini dimanapun juga Anda berada, Anda juga masih diberi kesempatan untuk melakukan berbagai hal termasuk mendengarkan akan siaran ini. Dan kami doakan supaya ini juga boleh menjadi berkat. Nah, kali ini kita masih di dalam meneruskan akan topik kita, yaitu mewaspadai berbagai kelemahan menjadi orang tua. Jadi menjadi orang tua, kita ini punya banyak kelemahan. Tapi kita harus mewaspadai supaya kita bisa memperbaikinya. Dan salah satunya yang kita sudah bicarakan yang lalu adalah mengenai inkonsistensi. Kali ini kita akan memikirkan dengan fokus yang lain lagi. Yaitu kelemahan orang tua, yaitu di dalam hal kekompakan. Jadi banyak suami istri sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, itu kelemahan mereka yang utama seringkali tidak sengaja juga mereka tidak bisa kompak. Oleh karena ini dua orang, papa, mama, latar belakang keluarga yang beda. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang beda. Mereka mempunyai kepribadian yang beda. Mereka punya barangkali kebutuhan-kebutuhan yang beda. Mereka juga punya orientasi hidup yang beda. Mereka punya barangkali selera dan suatu hal yang mereka sukai, hobi yang beda dan sebagainya. Dua orang beda dalam banyak hal. Sekarang menjadi suami istri. Kalian kadang-kadang tidak mewaspadai bahwa untuk menjadi kompak itu tidak mudah, saudara. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai kepribadian yang matang dan dewasa, itu yang rela untuk menanggalkan, untuk menomorduakan keakuan. Jadi rela menyesuaikan diri sehingga kompak. Tetapi tidak semua orang kan demikian. Padahal ketidakkompakan dari papa mama, orang tua ini dengan sendirinya dampaknya buruk kepada anak-anak. Anak-anak nanti akan mulai belajar bingung sebetulnya yang mana yang mau diikuti. Apakah kata-kata papaku, apa kata-kata mamaku? Apakah kehendak papaku atau kehendak mamaku? Nah, ini menjadi suatu dampak yang kadang-kadang bisa serius, saudara. Jadi kita perlu waspada. Jadi kelemahan dari menjadi orang tua. Nah, salah satu yang perlu diwaspadai adalah tidak kompak. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Iya, Pak. Kalau kita memperhatikan anak itu kan sejak kecil begitu ya, kan membutuhkan rambu-rambu, membutuhkan aturan begitu. Nah, mulai dari sejak kapan sih anak itu lalu kemudian harus melihat begitu ya bahwa ini aturannya satu nih. Misalnya saja, makan tidak boleh sambil nonton TV. Usia berapapun misalnya. Nah, ini kan rambu-rambu, ini aturan. Nah, sehingga kalau orang tua itu membiasakan diri seperti ini, kompak begitu, anak kan akan menurut. Tapi kan kadang-kadang pada saat kita marah misalnya, atau kita seringkali itu melihat begitu pada saat ayah itu marah, dia akan makan sambil nonton TV, kan begitu. Dia tidak mau berbicara, dia tidak mau lalu kemudian ada persekutuan di sekitar meja misalnya. Nah, ini kan tidak kompak, tidak ketidaksetujuan itu kan secara terang-terangan diperlihatkan seolah-olah menjadi model. Kalau papa lagi marah, boleh dong
aturan itu dilanggar misalnya. Atau walaupun sudah diingatkan, itu dia tetap melakukan. Nah itu bagaimana itu Pak? Kita ini kan hidup dengan natur yang berdosa, sehingga hal-hal yang sepele-sepele begini ini kan terus menerus. Sejak kecil anak melihat, sejak kecil aturan-aturan yang dilanggar begitu. Oleh karena apa? Kita tidak kompak. Nah bagaimana kita bisa menjadi model buat anak? Jadi makanya perlu diwaspadai. Sehingga bagi para pendengar semua, setelah mendengarkan atau sementara mendengarkan akan siaran ini, coba evaluir, coba periksai juga kehidupan pernikahan kalian. Barangkali yuk dengan pasanganmu, suamimu atau istrimu, itu ada area-area di mana yuk merasa kecewa. Oleh karena apa? Oleh karena tidak kompak. Jadi oleh karena kalian tidak menemukan bahwa diri kalian itu bisa kerjasama begitu. Jadi sebagai orang tua itu tidak bisa menjadi teamwork. Sebagai orang tua itu tidak bisa bersama-sama itu menghadapi ya kan semua tantangan dari hidup ini. Bagaimana mendidik anak, bagaimana itu membangun akan rumah tangga, bagaimana memajukan akan usaha, bagaimana menghadapi akan berbagai macam tantangan di dalam kehidupan, termasuk misalnya aja menghadapi akan kebutuhan daripada mertua atau orang tua gitu ya, yang sedang sakit-sakitan, yang menghadapi akan sulitnya mencari pembantu rumah tangga misalnya dan sebagainya. Dan seringkali ini suami istri tidak bisa kompak. Nah, kalau tidak bisa kompak ya pasti ada sebabnya. Nah, salah satu sebabnya yaitu kelemahan dan dosa pribadi, di mana ada watak yang sulit sekali. Seperti misalnya yang sulit sekali untuk bisa lagi moodnya tidak mau diajak ngomong. Atau lagi ingin sekali supaya saya itu jangan didekat-deketin. Oleh karena saya lagi punya pikiran yang belum tuntas ini, belum selesai. Saya tidak mau diganggu. Saya pengen makan sendiri, makan di muka TV misalnya. Nah itu kan suatu kelemahan pribadi di mana seorang itu sebetulnya merasa berhak untuk apa? Untuk exercise, untuk bisa melatih, bisa melakukan hal yang tidak baik. Bayangin, jadi merasa berhak untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, manusia itu pada dasarnya kalau moodnya lagi kurang baik, itu seringkali merasa dirinya berhak melakukan hal yang tidak baik. Nah, perlu sekali kita waspadai. Bahwa ini natur dosa loh. Masa natur dosa itu lalu minta orang lain memahami dan menerimanya? Nah, seharusnya kita mewaspadai. Nah, ini yang cuma ujungnya tadi yang sedang kita bicarakan adalah masalah kekompakan. Nah, justru itu Pak. Kalau kita kembali lagi, anak-anak yang membutuhkan rambu-rambu, anak-anak yang membutuhkan aturan, nah itu kan membutuhkan juga kekompakan gitu loh Pak. Aturan itu satu begitu Pak. Nah itu bagaimana? Apakah memang kita harus mempunyai strategi, kita harus mempunyai planning begitu? Bagaimana sih Pak? Ya, saya percaya sekali itu sebetulnya semuanya kembali kepada kesadaran diri. Jadi tujuan daripada siaran radio kali ini dengan topik seperti ini adalah mewaspadai. Berarti mencoba untuk waspada setelah kita mengenali bahwa ada kelemahan dalam diriku atau pasanganku yang seperti ini. Sehingga saya tidak bisa kompak. Jadi seringkali sebabnya oleh karena keras kepala. Ya seringkali oleh karena kita terlalu sensitif, oleh karena kita itu pendendam, oleh karena kita itu merasa diri kita itu sebetulnya itu tidak dibahagiakan dan kita merasa berhak menghukum dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada banyak alasan sih. Cuma ketidakkompakan harus diwaspadai. Oleh karena dampaknya itu damaging, bisa merusak akan kehidupan dari anak-anak kita. Nah untuk itu bagaimana Pak caranya kita itu lalu kemudian kita bisa begitu bukan cuma mewaspadai tapi juga mengubah gitu. Ada kerinduan. Ya gitu. Tergantung daripada kasusnya. Jadi ketidakkompakan itu kan setiap ketidakkompakan itu punya keunikannya sendiri. Misalnya tidak kompak
Di dalam misalnya aja, di dalam membelanjakan uang misalnya. Nah, ini ternyata istri itu misalnya ada istri yang boros sekali. Dan uang itu berapa saja habis begitu. Nah, suami itu ingin supaya ada plannya, supaya ada perencanaannya, sehingga pengaturan memanage uang itu semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak betul-betul perlu ya jangan beli begitu. Tapi istri itu oleh karena banyak waktu dan nganggur dan seringkali ketemunya dengan teman-teman itu juga di tempat mall dan sebagainya, sehingga tergoda untuk spending, untuk membelanjakan uangnya. Nah begitu. Nah ini tidak kompak toh. Tidak kompak di rumah selalu menimbulkan keributan. Sehingga sekarang misalnya aja anak-anak mendengar bahwa oh neneknya sakit gitu loh. Dan ternyata papanya itu merasa gitu loh. Ini uang yang mereka punya tidak cukup ini untuk memasukkan neneknya ke kamar yang VIP itu, yang cuma satu orang dalam satu kamar. Padahal tanda petik seharusnya dilakukan ke VIP oleh karena biasanya kalau sakit sedikit aja juga masukkan VIP. Ternyata sekarang tidak. Nah anak itu mulai tahu dan mulai mendengar kedua orang tuanya bertengkar oleh karena saling menyalahkan bahwa uangnya sekarang menipis oleh karena sudah terlalu banyak dibelanjakan oleh istrinya. Nah anak mulai melihat ketidakkompakan menyebabkan anak itu mulai berpihak-pihak. Anak itu kemudian mulai menjadikan dirinya yang bisa menilai dan berhak untuk berpihak kepada yang mana. Kemudian anak ternyata berpihak justru kepada ibunya misalnya. Atau anak berpihak kepada papanya. Kemudian mulai menghina mamanya. Waduh, ini efeknya itu menjadi tidak baik dan buruk. Seringkali merusak. Sehingga mulai saat itu sulit sekali anak itu untuk mempunyai respek, hormat terhadap papa atau mamanya. Jadi bagaimana itu Pak? Maksud saya itu begini loh. Tadi kan tidak kompak di dalam pemakaian keuangan begitu ya. Nah sekarang ini bagaimana kita itu lalu kemudian mencoba mendidik. Ini kan juga yang anak lihat itu kan sejak kecil begitu. Kalau mereka itu misalnya saja dulu papa tidak pernah ribut mengenai masalah keuangan karena penghasilannya berlimpah-limpah misalnya. Nah sekarang ini setelah kemudian anak-anak menjadi dewasa, menjadi sudah mau mulai masuk ke universitas, ini penghasilan itu lalu kemudian mulai seret begitu. Nah mulai keributan, ketidakkompakan itu mulai terlihat. Padahal dulu tidak pernah dipermasalahkan begitu Pak. Nah itu tuh lalu bagaimana? Ini kan juga suatu kelemahan, ini juga sesuatu yang kita perlu waspadai. Tetapi kebiasaan-kebiasaan itu kan sudah tidak bisa dicegah begitu. Karena maksudnya itu suatu realita yang tidak bisa dihindari. Sudah hadir gitu toh. Ketidakkompakan. Cuma tujuan daripada siaran radio ini dengan topik mewaspadai. Itu berarti mulai mengenali dan menyadari bahwa ini tuh bisa menjadi masalah. Sehingga seharusnya para pendengar mulai belajar bahwa ketidakkompakan itu bisa menjadi masalah yang serius. Nah sehingga kalau kita melihat sekarang kasusnya seperti apa, baru kita mau coba menyelesaikannya juga dengan pertimbangan kebijaksanaan yang unik juga, yang khusus juga. Misalnya seperti tadi Pak, dulu tidak pernah dipermasalahkan, tetapi sekarang menjadi masalah karena memang sekarang penghasilannya tidak sebesar dulu. Bagaimana itu Pak? Nah, seharusnya itu kan dengan mewaspadai kondisi itu mulai tahu orang yang sebetulnya dewasa seharusnya bisa menyesuaikan diri. Berarti bisa mengatur dirinya sesuai dengan apa yang ada. Jadi kalau income-nya sekarang itu merosot tinggal separuhnya atau tinggal seperempatnya, seharusnya dia sebagai orang dewasa ya tidak spending lagi uang semaunya sendiri dong. Tapi itu kan
kebiasaan begitu loh Pak. Misalnya saja kebiasaan setiap tahun 2 kali jalan-jalan ke luar negeri, seluruh keluarga dengan 3 anak misalnya. Lalu sekarang ini oleh karena income-nya tinggal 1/3 ataupun 1/4, waduh itu untuk jalan ke luar negeri kan sudah tidak bisa begitu. Apalagi 2 kali begitu, liburan besar dan juga liburan Natal. Ini kan sudah tidak bisa. Lalu apakah dari mana? Siapa yang lebih dulu? Begitu loh. Harus mengalah misalnya. Lalu kemudian mereka mulai memikirkan, mulai membicarakan. Tidak bisa loh kita itu seperti ini. Lalu kemudian mereka itu mulai secara kompak berbicara kepada anak. Apakah seperti itu? Ini income dari seharusnya ya papa mama itu kompak. Nah, Maksudnya persoalannya justru dalam hal seperti ini seringkali tidak kompak. saling Nah, itu menyalahkan masalah begitu. menjadi ruwet. Oleh karena apa? Nanti yang satu itu menghitungnya beda, menilainya beda. Misalnya si istri menghitung menilainya, oh masih ada kok uang. Padahal bagi suami adanya uang yang cukup besar itu untuk persiapan kalau ada krisis yang lain. Nah, krisis itu lebih penting untuk dipersiapkan daripada pergi jalan-jalan kalau bagi suami. Jadi cara menilai berbeda. Misalnya masih ada uang yang cukup besar, tapi bagi suami tidak bisa dipakai untuk jalan-jalan. Iya Pak, mungkin seperti itu. Tetapi di pihak lain kan keluarga ini juga punya punya pride, punya kebanggaan bahwa waduh kalau nggak jalan-jalan nanti bagaimana Ya, dengan ini masalah lain lagi. Itu makanya pertimbangan pribadi itu kalau sudah mulai dibicarakan dengan suatu kesadaran dan diwaspadai, itu baru bisa diselesaikan. Oleh karena apa? Ini berhadapan 2 pribadi yang cara menilai, perspektif yang dipakai, orientasi yang dipikirkan beda. Nah, akibatnya tidak kompak. Ini masalah ketidakkompakan perlu diwaspadai. Oleh karena kalau tidak diwaspadai, kita hanya bisa melihat akibatnya, yaitu menimbulkan berbagai macam masalah dalam kehidupan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan ini mungkin ada di antara kalian yang mulai berpikir hidup ini kok kompleks sekali. Nah, sehingga oleh karena kompleksnya hidup, kita perlu sekali ada orang-orang yang memang terlatih menjadi counselor untuk bisa menolong. Dan di sekolah kami sebetulnya ada program yang secara khusus yaitu counseling untuk S2 dengan latar belakang apa saja. Dan jikalau Anda terbeban untuk menjadi counselor yang dipakai Tuhan nanti menolong akan banyak orang dengan masalah kehidupan ini, silakan join dengan kami. Kami punya ujian masuk pada bulan Januari, tapi juga pada bulan Juli atau Mei juga ada. Nah, silakan hubungin akan sekolah kami dengan nomor 799-0357. Kami juga punya berbagai program yang lain termasuk STH, MTH dalam Biblika dan sebagainya. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.